Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kakak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, materi kita hari ini yaitu di tema 7 subtema 2, pembelajaran 2 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Muatan bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan informasi penting dari teks narasi dengan benar. Dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor dengan teliti. Dan dengan melakukan percobaan juga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor dengan percaya diri. Dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pola lantai dengan benar. Dan dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan pola lantai karya tunggal dan tari kelompok dengan tepat. Oke adik-adik, kita lanjut pada pembahasan materi. Yang pertama, pada muatan bahasa Indonesia. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah adik-adik, bacalah wacana berikut dengan seksama. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya adik-adik jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut dan diskusikanlah bersama dengan teman. Oke, kita lanjut pada pelajaran berikutnya yaitu pada muatan IPA tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Oke, coba adik-adik simak peristiwa berikut ini. Adik-adik membeli es krim. Es krimnya ditaruh di meja dan adik-adik lupa memakannya. Beberapa jam kemudian, apa yang terjadi dengan es krim? Mengapa? Ya, betul sekali. Es itu mencair karena es menerima energi kalor dari udara. Oke, kakak akan lanjut membahas mengenai pengaruh kalor terhadap wujud benda. Yang dimana selain dapat menaikkan suhu zat, kalor dapat juga mengubah wujud zat. Wujud zat ada 3, yakni padat, cair, dan gas. Es merupakan salah satu contoh dari wujud zat padat. Es jika dipanaskan berarti es diberi energi kalor. Karena es diberi energi kalor, suhunya menjadi naik sehingga es mencair atau melebur menjadi air. Contoh lain yang mungkin adik-adik sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perubahan wujud benda. Contohnya, mentega akan mencair jika dipanaskan, lilin akan mencair jika dipanaskan, coklat padat yang dipanaskan akan mencair, dan juga besi yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Oke adik-adik, kita lanjut pada materi berikutnya yaitu muatan SBDP. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul sekali. Mereka sedang menari atau melakukan gerak tari, yang dimana gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Selain musik atau iringan tari, keindahan gerak juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Dan pola lantai sendiri merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Di antara adik-adik, adakah yang tahu ada berapa bentuk karya tari? Ya, betul sekali, ada 3 bentuk karya tari. Tari yang pertama merupakan tari tunggal, yang pola lantainya lurus atau vertikal dan horizontal. Tari yang kedua yaitu tari berpasangan, yang dimana pola lantainya diagonal. Yang ketiga adalah tari kelompok, yang dimana pola lantainya melingkar. Oke adik-adik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan Semangat, semangat, oke.